Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Setiap hari kita mengerjakan banyak hal, baik di dalam maupun di luar rumah. Karena banyak yang harus kita kerjakan, kadang kita tidak tahu lagi memulai dari mana. Tapi ada ungkapan yang berkata, every journey start with the first step. Setiap perjalanan selalu mulai dengan langkah pertama. Mulai adalah langkah yang penting. Tapi yang lebih penting daripada itu, di saat kita semakin sibuk, adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia harus selalu diutamakan. Harus selalu ada kesempatan untuk bersaat teduh, menikmati hadiratnya. Bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, mari kita mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan di hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena tuntunan-Mu, penyertaan-Mu selalu kami rasakan. Dan karena itu, ketika kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini, ada banyak hal yang harus kami kerjakan, tapi kami memprioritaskan Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Setiap tapak yang kami jalani akan menjadi sia-sia tanpa Engkau. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat Maranatha Selatan, juga semua yang mengikuti renungan harian ini. Kami bersaat teduh, sehingga ada ruang untuk boleh mendengarkan sapaan-Mu. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami. Engkau layakkan kami untuk ada belajar di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 33. Lukas pasal 14 ayat 33 tertulis begini dalam Alkitab. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian pembacaan Alkitab kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita di hari ini adalah mengutamakan Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 yang lalu, saya ke pasar bersama istri. Kami berpikir bahwa pasti di pasar tidak akan terlalu ramai, karena cuaca saat itu hujan, bahkan dingin. Tapi saat kami tiba, sulit sekali untuk cari tempat parkir. Meski hujan, tetap banyak orang yang berbelanja. Mengapa? Karena kita membutuhkan bahan makanan untuk hidup. Saya berpikir apakah rasa ini juga dimiliki oleh jemaat saat datang dalam persekutuan ibadah, baik di ibadah minggu, di gereja, di kolom, dan di Bipra. Memang saat ini orang mengatakan kita sedang menghadapi fenomena aphelion, di mana yang dipahami bahwa semua planet yang mengitari matahari, termasuk di dalamnya bumi, ada di titik terjauh dari matahari. Karena lingkaran itu tidak sempurna berbentuk elips, jadi bumi katanya ada di titik terjauh dari matahari yang mengakibatkan cuaca dingin. Tapi sebenarnya, saudaraku, menurut informasi dari BMKG, bahwa cuaca hujan yang membuat suhu dingin. Cuaca hujan, suhu dingin ini sangat berdampak pada persekutuan. Karena kadang kita lebih memilih di rumah
daripada datang ke ibadah tatap muka meski sebenarnya kita dalam kondisi sehat. Meski cuaca hujan, suhu dingin, kita berusaha ke pasar karena di sana kita akan memperoleh kebutuhan hidup. Mengapa pemahaman itu tidak dimaknai dalam ibadah? Dalam ibadah kita berhenti dari aktivitas, dari kesibukan kita meninggalkan segala milik kita berjumpa dengan sesama jemaat untuk memuji Tuhan, bersyukur atas kebaikannya, serta belajar firman-Nya, sehingga kehidupan rohani kita dikuatkan. Saudaraku, hidup kita bisa saja menghadapi panas atau hujan. Tapi musim atau cuaca tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Supaya terikat, harus terlepas. Supaya menjadi murid Kristus, atau sungguh-sungguh terikat pada Kristus, kita harus berusaha melepaskan dosa yang mengikat kita. Dan itu semua tidak akan pernah tercapai jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Semua hanya karena kasih karunia dan prakarsa Allah sendiri yang telah memberikan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, mari buat evaluasi pribadi. Dosa apa yang masih mengikat saya sehingga saya terbelenggu? Mari buat perenungan pribadi kita masing-masing. Bermohonlah belas kasihan-Nya supaya kita terlepas dari belenggu tersebut. Saudaraku, setiap hari kita harus mengerjakan banyak hal. Mulailah dengan selalu memprioritaskan Tuhan Yesus Kristus. Materi ataupun pribadi, apakah itu orang-orang terdekat, termasuk diri kita sendiri yang berpotensi menjauhkan kita dari Tuhan, harus disangkal. Ingat formulasi ikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, Matius 16 ayat 24. Saat kita mengikat, merangkul erat dunia, kita terlepas di sorga. Tapi saat kita melepaskan dunia, kita terikat di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kasih karunia-Mu. Engkau telah melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Belenggu dosa kami telah Kau lepaskan ya Tuhan, sehingga kami terikat dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan, Engkau yang menjadi prioritas kami. Banyak hal yang harus kami kerjakan, harus kami selesaikan di hari ini, tetapi itu tidak akan membuat kami lupa bahwa kami harus bersekutu dengan Engkau, membangun relasi yang akrab dengan Engkau. Semua yang mengikuti ibadah ini, renungan harian keluarga, di saat ini kami yakin pasti diberkati. Jemaat Gemi Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini, kami dikuatkan oleh sabda-Mu. Tuhan, kami tidak lepas dari tantangan dan pergumulan kehidupan. Beban kehidupan kami, pergumulan rumah tangga kami, hubungan suami istri, orang tua anak, kakak beradik, relasi dalam persekutuan jemaat, tapi juga dalam kebersamaan masyarakat. Tuhan, tolong kami.
tunjukkan hal yang Engkau kehendaki supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bertekad untuk selalu mengutamakan Engkau, karena Engkau yang telah menebus kami dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang telah berperan sehingga ibadah ini boleh disiarkan. Anak-anak-Mu, tim multimedia, pemuda Gemi Maranatha Paslaten, tapi juga semua yang telah berperan di belakang layar, sehingga ibadah ini boleh disaksikan oleh orang-orang yang menikmati persekutuan lewat program RHK Gemi Maranatha Paslaten. Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang mengucap syukur kepadamu atas hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bertekad dengan kasih karunia-Mu, kami akan melepaskan segala belenggu dosa. Dan kami akan menikmati kasih karunia-Mu supaya kami terikat sebagai murid-murid-Mu dalam persekutuan surgawi. Terima kasih Tuhan. Ini kekuatan kami melangkah dengan penuh keyakinan bersama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, lepaskanlah semua ikatan belenggu dosa. Utamakanlah Kristus di setiap tapak kehidupan kita, sehingga kita tetap terikat di sorga. Tuhan Yesus memberkati.